Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya di pembahasan soal komputer akuntansi pada perusahaan PD Nana FF ya, dengan menggunakan aplikasi Mayob Account Drive versi 19. Di video sebelumnya, kita sudah membahas cara mengelola data customer dan juga menginputkan saldo awal pada masing-masing customer di soal tersebut. Nah, yang berikutnya, kita akan mengelola data supplier dan juga nanti setelah datanya diinputkan, kita akan menginputkan saldo utang dagang atau saldo awal dari supplier tersebut, gitu kan. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini untuk daftar suppliernya di soal ini ada 3 supplier, yaitu yang terdiri dari PT SMK, PT Bisa, dan juga PT Maju. Data-data ini kita akan inputkan ke dalam aplikasi Mayob atau ke data perusahaan yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah sebagai berikut. Nah, pertama, kita masih di menu CAD file ya. Kita masih di menu CAD file di sini. Kemudian masih masuk ke menu CAD list ya. Kemudian kalau tadi kita di customer ya atau dari sini juga bisa, tapi lebih baik kita arahkan si tabnya ke supplier. Kemudian kita klik tombol new untuk mulai membuat data supplier. Klik new ya. Kemudian di sini kita isikan data ya dari tabel yang ada di sini. Yang pertama untuk supplier yang pertama kodenya adalah sub 01 dengan nama PT SMK. Di sini berarti kita pastikan card tipenya supplier, kemudian name-nya PT SMK. Kemudian untuk mengaktifkan card ID kita enter. Nah, di ID ini kita isi dengan kode sub 01. Kita isi dengan kode sub 01. Kemudian untuk location-nya kita pilih address 1. Kemudian address-nya kita isi dengan Jalan Akon nomor 101. Ya. Jalan Akon nomor 101. Untuk kotanya di sini di tabel ada kota Jakarta. Kemudian untuk data yang lainnya berhubung di tabel tidak ada, jadi kita biarkan saja seperti ini kosong. Ya, kemudian kita masuk ke buying detail. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini ada beberapa tampilan yang kita harus isi ya. Sebelumnya kan tadi dari profile, kemudian kita isi ke buying detail ya. Di bagian yang pertama ada purchase layout. Kita ganti purchase layout ini menjadi item. Kenapa item? Karena di daftar supplier ini ya, ini mengelola data barang ya. Nantinya supplier ini akan mengelola data barang. Nah, ketika barang yang dikelola berarti layoutnya kita pilih item. Kecuali kalau misalnya service ya udah berarti kita pilih service. Ya maksudnya service ini adalah jasa ya. Atau mungkin yang lainnya kita pilih layoutnya yang lain. Berhubung untuk kasus kita kali ini adalah barang, berarti kita pilih item. Nah, kemudian untuk yang berikutnya kita pilih expand account-nya. Di sini kita ganti menjadi cost of sale ya, karena kan ini berkaitan dengan pembelian dari supplier, maka kita pilih yang harga pokok penjualan, gitu kan. Pilih cost of sale. Nah, kalau sudah kita klik use account, ya, kemudian untuk teks kodenya kita ganti menjadi MT, kemudian flag teks kodenya juga ganti jadi MT karena di tabel soal ini tidak dijelaskan bahwasanya ini include dengan PPN ya, karena di saldo awalnya langsung tertulis sekian ya. Berarti ini MT-nya kita tidak tidak kita ganti menjadi PPN tapi kita ganti menjadi MT karena tidak include dengan PPN. Nah, selanjutnya kita sesuaikan untuk supplier term information. Nah, untuk supplier ini atau untuk mengisi data ini kita ambil dari termin ya. Di sini untuk terminnya ternyata di supplier pertama itu beda dengan supplier kedua dan ketiga. Nah, berarti karena supplier pertama ini beda ya, karena supplier pertama ini beda berarti
kita akan mengatur term ini di bagian supplier term information. Meskipun ada juga cara yang seperti tadi pada saat customer itu bisa langsung permanen. Bisa langsung secara bawaan gitu kan diatur di awal. Nanti ketika proses input data di sini ini akan mengikuti, tapi berhubung yang di tabel sekarang ini berbeda gitu kan untuk supplier pertama, jadi kita cocoknya menggunakan cara yang manual. Ya seperti biasa kita ganti COD-nya menjadi in a given of days ya. Karena ini pembayarnya bukan tunai. Ya, kemudian diskon day-nya di sini 10. Kemudian untuk balance day-nya itu 30. Kemudian untuk diskon for early payment, berarti diskon ketika pembayarnya di awal itu sebesar 4%. Seperti ini ya. 4% ya. Untuk volume diskon biarkan 0 karena di sini terminnya tidak disebutkan ya. Cuma 4/10 N per 30. Berarti 4/10 N per 30. Nah, seperti ini ya. Selebihnya biarkan saja. Ya, jadi yang kita isi adalah profil dan juga buying details untuk information supplier. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini saya sedikit memberi informasi dulu. Untuk pengaturan termin, itu bisa diatur juga lewat setup, ya preference, kemudian purchase. Nah, ini ada purchase ya. Kalau tadi di customer itu kan sales. Kalau untuk termin supplier itu ada di purchase. Nanti kita klik ke arah tombol term. Ya, kita klik, nanti akan muncul default supplier term. Artinya apa namanya? Termin untuk supplier secara bawahnya itu mau disetting seperti apa. Nah, ini bisa juga di sini ya. Gitu kan. Kita atur given day, kemudian diskon day-nya. Nih, kita atur untuk yang dua supplier ini ya. Berarti ini 10, kemudian 30. Ya, untuk diskonnya berarti 2. Nah, ini kalau memang si terminnya sama semua ya, gitu kan. Jadi boleh langsung dari sini. Nah, berhubung supplier ini terminnya beda, jadi saya rasa untuk apa namanya pengaturan termin disarankannya lewat manual saja pada saat penginputan data supplier. Gitu kan. Tapi kalaupun mau di sini boleh, cuman nanti harus diedit kembali gitu kan pada saat di penginputan data suppliernya. Oke. Kalau untuk di sini seperti biasa kita ganti menjadi NT, ya ini juga freight tax-nya kita ganti jadi NT, nah, sehingga settingan untuk default supplier term-nya itu atau termin untuk suppliernya secara bawaan bisa dilakukan di sini, sama seperti customer yang tadi. Kalau sudah klik OK. Nah ini juga klik OK kalau sudah. Nah itu ya. Jadi ada dua cara untuk mengatur termin. Bisa langsung di sini atau di setup preference. Ya, sama saja. Oke, kita inputkan supplier yang kedua karena di sini ada 3 supplier ya. Supplier 02 dan supplier 03. Nah, ya, kita klik new kembali lalu kita isi name-nya dengan PT bisa. Ya, name-nya PT bisa seperti ini, kemudian enter. Kodenya sub 02. Address lokasinya address 1, addressnya kita isi Jalan Perkiraan nomor 14. Jalan Perkiraan nomor 14. City-nya Bogor. Nah, selebihnya dikosongkan karena memang datanya tidak ada ya untuk menghemat waktu. Kemudian kita atur ke bagian tab buying detail, kemudian seperti biasa purchase layout-nya pilih item, lalu expand account-nya kita pilih yang harga pokok penjualan ya, use account, kemudian text kodenya sudah terganti, freight text kodenya sudah terganti, dan terminnya sudah terganti juga karena tadi kita sudah nyetingnya di preference ya. Dan ini sudah sesuai ya 2/10 N per 30. Lalu klik OK seperti biasa. Satu lagi ya untuk PT Maju. Kita klik new lagi. Kemudian pastikan kartifenya supplier, name-nya PT Maju. Nah, enter. Kemudian kodenya sub 03. Sub 03.
Location-nya address 1, address-nya adalah Jalan Deb nomor 13. Jalan Deb nomor 13. Sorry. Nah, seperti ini ya. Kotanya kota Cirebon. Oke. Kalau sudah, kita masuk ke buying detail seperti biasa. Forecast layout-nya kita ganti menjadi item. Expand account-nya kita ganti jadi cost of sale. Kemudian ini pastikan NT, text code dan frame text kodenya. Kemudian terminnya pastikan sudah sesuai 2/10 dan 30. Ini udah sama ya. Hanya yang ini yang beda. Klik OK kalau sudah dan kita sudah berhasil memasukkan data supplier. Kalau sudah, kita klik close karena kita akan memasukkan saldo awal. Ya. Saldo awal untuk setiap supplier. Sehingga totalnya itu yang ada di account payable itu ada 162.800.000. Nah, kita coba masuk ke setup seperti biasa ya. Kemudian pilih balance. Kemudian kita pilih supplier balance. Kenapa? Karena kita akan memasukkan saldo awal untuk supplier. Nah, kalau tadi kan customer ya. Nah, untuk sekarang kita akan memasukkan saldo awal untuk suppliers ya. Setup, balance, supplier balance. Kita klik. Setelah diklik, nanti kita pilih supplier yang pertama, PT SMK. Kemudian kita klik add purchase ya. Add purchase. Nah, ini saldonya sudah sama ya, harus teralokasikan semua. Klik add purchase. Kemudian ini sudah terpilih PT SMK, kita klik tab. Nah, ini termnya udah sesuai ya. Di sini termnya 4/10 N/30, sama dengan seperti yang di tabel. 4/10 N30 untuk PT SMK. Nah, kita isi, ini PO-nya tidak ada, berarti biarkan otomatis aja seperti ini. Kemudian date-nya kita ganti dengan tanggal yang ada, yaitu 29 November 2022. 29 November 2022. Kemudian ini biarkan kosong. Untuk yang memonya kita isi saldo utang dagang PT SMK. Kita isi total including tax-nya dengan saldo awal supplier 1 yaitu Rp57.200.000. Ini Rp57.200.000 seperti ini. Ininya biarkan NT ya, jobnya biarkan kosong. Kalau sudah, kita klik record. Nah, seperti ini ya. Kalau muncul konfirmasi, kita klik OK saja, tidak masalah. Nah, satu supplier sudah diisi saldo awal. Nah, kemudian untuk yang supplier yang kedua, kita klik supplier detailnya ya di sini ya, sorry di sini nih tombol ini, lalu ganti ke PT yang kedua itu PT Bisa ya. Nanti kita klik PT Bisa, lalu use supplier, kemudian klik tombol add purchase sehingga kita akan diarahkan ke historical purchase. Di sini kita klik tab ya. Lalu untuk terminnya pastikan 2/10 N30 karena di tabel 2/10 N30 ya. Untuk PO-nya biarkan auto. Date-nya kita cek, ternyata di sini tanggal 27 November 2022. Ya, kita ganti 27 November 2022. Kemudian supplier invoice-nya kita kosongkan, untuk memonya kita isi saldo utang dagang PT Bisa. Nah, kita isi total including tax-nya itu dengan data di supplier 2 yaitu sebesar 44 juta. Nah, kemudian kita pastikan tag kodenya NT karena tidak include dengan VPN, jobnya biarkan kosong. Lalu kita klik record. Kita klik OK seperti biasa ya. Nah, sip, kita lanjut ke supplier yang ketiga. Kita klik, kemudian kita pilih yang PT Maju. Nah, lalu kita klik use supplier. Setelah terpilih, kita klik tombol add purchase. Nah, di sini kita klik tab seperti biasa ya pada keyboard, sehingga muncul datanya. Sumnya di sini 2/10 N30. Ini udah sesuai, 2/10 N30. Kemudian PO-nya biarkan auto.
Kemudian tanggalnya kita sesuaikan dengan data di tabel, yaitu tanggal 24 November 2022. Kita ganti jadi 24 November 2022. Kemudian flyer invoice-nya kita kosongkan dan yang memo-nya kita isi dengan saldo utang dagang PT Maju. Kemudian untuk total including tax-nya kita isi dengan Rp61.600.000 milik si supplier 03. Rp61.600.000 ya. Rp61.600.000. Nah, lalu di sini ada teks kode ya. Pastikan enter ya. Untuk jobnya biarkan kosong. Setelah itu kita klik record. Nah, jika muncul keterangan congratulation, artinya data atau saldo awal dari account payable gitu kan sebesar Rp162.800.000 itu sudah teralokasikan semua untuk ketiga supplier dengan masing-masing rincian saldo awalnya, sehingga ketika balance atau teralokasikan dengan benar itu akan muncul keterangan congratulation. Kalau sudah, kita klik OK, lalu klik OK lagi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya out of balance amount-nya itu sudah menjadi 0. Artinya ini sudah balance atau sudah teralokasikan kepada 3 supplier. Jika sudah seperti ini, kita klik close dan proses pengelolaan data supplier termasuk penginputan saldo utang dagang untuk supplier tersebut sudah selesai. Nah, untuk poin berikutnya yaitu di instruksi untuk Nah, ini untuk mencatat transaksi keuangan. Nah, kita akan bahas di video berikutnya. Untuk pembahasan kali ini, saya cukupkan dulu. Terima kasih.